Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Kocerio Channel. Jadi kali ini saya akan membahas watt dari sebuah amplifier itu tidak ditentukan dari mana drivernya ya teman-teman. Jadi ini saya ambil contoh. Ini ada beberapa driver yang seperti rame di pasaran. Ini yang ampli legend, ini ampli sepuh. Ini saya belum lahir pun ampli ini sudah ada. OCL 150, SOCL 504, itu Safari. Ini driver yang kemarin saya buat sendiri ya teman-teman. Terus ini amplifier bootstrap. Ini ada NX 14000 cloningan driver build up. Terus ini ada power class AB juga, tapi ini udah terintegrasi dengan transistor final. Ini kalau saya lihat skematiknya sama persis dengan Power Blazer X10. Terus ini ada Power BTL. Ini juga sama, ini Power BTL ya. Nah, jadi di sini yang mau saya bahas, saya tuh masih sering ditanya kalau jual driver itu, Mas itu drivernya bisa keluar daya berapa watt. Jadi saya tekankan lagi ya teman-teman, watt itu keluar setelah ada tegangan yang masuk dari PSU dan ada beban loudspeaker atau dummy load, itu juga dihitung beban. Nah, dari situlah baru keluar watt teman-teman. Kalau driver ini nggak bisa mengeluarkan watt, dia hanya bisa mengolah sinyal yang dari inputan itu, setelah diolah sinyalnya baru dikeluarkan ke transistor final. Nah, dari transistor final inilah yang menentukan wattnya. Misalnya nih, ini amplifier, katakanlah sama ya, sama-sama diberi tegangan 32 volt CT, 5 ampere, dan bebannya sama di 4 ohm. Nah, otomatis kalau tegangannya sama, arusnya sama, dan bebannya sama, tentunya semua ampli yang ada depan kita ini wattnya akan sama teman-teman. Hanya saja yang membedakan tuh kualitas output suaranya. Mungkin ada yang driver ini cacat di frekuensi tinggi, atau ini cacat di frekuensi rendah, atau mungkin ini driver bagus di semua respon sinyalnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau kita hanya membahas watt, itu watt adalah daya yang dihasilkan oleh transistor final. Saya ulangi lagi, daya itu kemampuan yang bisa dikeluarkan oleh transistor final dari PSU. Jadi bukan driver yang menghasilkan watt ya. Mungkin perlu diluruskan, driver itu dia tuh seperti penyokong transistor final ya teman-teman. Mungkin bisa dibilang kalau driver itu kemampuannya mendorong transistor final sampai berapa watt. Nah, mungkin seperti itu. Karena masing-masing driver ini itu daya tahan tegangannya tidak sama, teman-teman. Misalnya kalau ampli OCL 150 ini kemampuannya di sekitar 25 sampai 32. Sedangkan ampli yang ini kemarin bisa sampai 100 ya, teman-teman. Ini bisa sampai 100 volt CT. Nah, kalau sama-sama disetrum 32 gimana Mas? Kalau sama-sama disetrum 32, tentunya wattnya akan sama teman-teman. Wattnya akan sama, dengan catatan beban juga sama ya. Otomatis wattnya sama. Tapi ini sanggup disetrum 100 volt CT, ini tidak mampu. Nah, itu yang membedakan teman-teman. Jadi bisa dibilang driver ini berpotensi kalau diberi tegangan 100 VCT dengan beban 4 ohm ya kira-kira bisa keluar 2000 watt ya teman-teman. Potensi driver ini 2000 watt, sedangkan potensi ampli ini 150 watt. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi driver itu berpotensi karena yang menghasilkan ya TR finalnya. Driver hanya mampu menyokong ya teman-teman. Dia
membantu transistor final untuk mengolah sinyal yang dari inputan. Jadi bukan driver yang menghasilkan watt ya. Jadi mulai sekarang kita biasakan kalau bertanya, Mas, drivernya itu potensinya berapa watt? Mungkin seperti itu. Atau bisa juga lebih simpelnya, Mas, drivernya itu sanggup diberi tegangan berapa volt CT. Nah, jadi kalau seperti itu persepsinya sama ya teman-teman. Jadi ini bukan saya maksudnya mengguri atau mengajari, tapi ya biar sama-sama kita tahu seperti itu. Karena saya sendiri pun juga masih belajar. Mungkin ada teman-teman yang lebih tahu, bisa diisi di kolom komentar untuk saya ralat ya, untuk saya juga bahan belajar juga. Jadi seperti itu. Jadi kembali lagi ke topiknya. Semua driver itu wattnya sama ketika tegangan dan bebannya sama. Yang kedua poinnya yang membedakan itu daya tahan tegangannya. Jadi driver ini tahan diberikan tegangan berapa volt CT. Jadi seperti itu. Nah Mas, kemudian kalau sama ampli BTL gimana? Nah kalau ampli BTL ini beda cerita teman-teman. Kalau sama ampli BTL sama-sama tegangan 32 bagaimana Mas? Tentunya kalau ampli BTL diadu dengan ampli OCL biasa, wattnya tentu akan berbeda teman-teman. Karena BTL aja sudah kelihatan ya drivernya dia double, juga salah satu di balik fasenya. Artinya dia itu tegangannya plus minus atau 2 kali lipat tegangan 32. Mungkin kalau ini keluar 32 VRMS, yang ini berpotensi sampai 64 VRMS. Jadi seperti itu. Jadi dengan tegangan yang sama, beban yang sama, ampli OCL dan ampli BTL wattnya berbeda. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau sama-sama OCL ya sama, tapi kalau ini BTL tentu wattnya berbeda. Bedanya berapa Mas? Ya 2 kali lipatnya teman-teman. Driver nggak berpengaruh ya, dia tidak menambah VRMS. Wattnya nggak akan nambah. Nah, kecuali kalau di BTL wattnya 2 kali lipat, iya saya setuju. Karena memang driver BTL itu dibuat untuk menaikkan volt RMS pada ini ya, pada power supply yang kecil. Misalnya teman-teman punya trafo mentok 45 VCT 20 ampere. Jadi itu trafo peninggalan zaman Majapahit ya teman-teman. Mau dijual juga harganya murah, sayang. Sedangkan kalau dirakit driver OCL biasa, dia volt RMS-nya hanya 45. Kalau 45 kemungkinan dayanya ya sekitar 300 sampai 400 watt ya teman-teman. Mungkin sekitar segitu. Nah, tapi teman-teman pingin, Mas, ampli saya pingin wattnya itu besar 600 watt atau 700 watt dengan trafo ini. Nah, pakai 20 ampere itu tadi. Jadi solusinya yaitu tadi teman-teman di BTL. Dia biar menaikkan watt ya. Maksudnya itu menaikkan voltnya. Alhasil kalau voltnya naik 2 kali lipat ya wattnya pasti akan naik teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi dengan alasan ekonomis dan efisien daripada beli trafo baru, misalnya ganti trafo 10 ampere CT 65 kan biaya lagi ya teman-teman. Mending barang yang sudah ada tadi 20 ampere VCT tadi di 20 ampere 45 VCT tadi di BTL. Nah, jadi seperti itu. Biar wattnya setara dengan 10 ampere 90 VCT. Mungkin ya teman-teman perkiraan seperti itu. Tapi nanti realitanya ketika diukur ya tentu akan berbeda teman-teman. Tapi paling tidak pasti ada jaminan naik watt, itu pasti ada jaminan teman-teman. Nah, tapi wattnya naiknya berapa ya saya hanya bisa mengira-ngira 2 kali lipatnya. Tapi kalau kepastiannya berapa ya saya tidak bisa memastikan karena daya itu ya memang harus diukur, tapi kalau diperkirakan sih ya naiknya ya 2 kali lipat. Di itu ya teman-teman. Nah, oke, semoga video yang singkat ini bisa menambah wawasan kita bersama.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.